Hai. Kayak biasa di sini kita akan membahas novel-novel untuk nanti bisa kita jadikan ya bahan referensi kita, bahan-bahan pengetahuan juga untuk kita menulis atau inspirasi untuk kita menulis, dan yang paling penting nanti kita juga bisa belajar teknik-teknik kepenulisan ya dari diskusi kita kali ini. Pokoknya nanti semua hal yang penting itu bakalan kita rangkum di dalam tips and trick di akhir video, jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis. Ini buku yang akan kita bahas hari ini judulnya adalah Muslihat Berlian karya dari Zugaida. Ya, sama dari karya yang sudah kita bahas minggu lalu. Kalau misalnya minggu lalu tuh judulnya Sudut Mati, juga karya dari Bang Zugaida. Dan ini juga terbitnya di One Peach Media. Langsung aja ke penampilan bukunya, teman-teman bisa lihat di sini. Muslihat Berlian, ada kuda, ada potongan-potongan prisma seperti ini ya, ada potongan-potongan ini yang menggambarkan berliannya lah itu ya. Dan ini masih tetap memiliki benang merah. Ketiga buku yang sudah kita bahas, dan kali ini menggunakan warna coklat ya. Dan ini simple tetapi memiliki makna tertentu nih teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk layoutnya juga sangat rapi, enak dibaca. Dan yang paling aku suka di Muslihat Berlian ini ada ilustrasi-ilustrasi keren seperti ini. Dan ilustratornya ini siapa nih? Ilustratornya adalah Muhammad Ozad ya. Nah, teman-teman bisa riset sendiri ya. Nih lihat gambarnya bagus-bagus sekali, keren. Ya, setiap kejadian-kejadian penting ada ilustrasinya teman-teman ya. Kejadian-kejadian penting ada ilustrasinya. Jadi keren sekali ya, bisa menambah visualisasi ya. Meskipun memang gaya cerita Bang Zugaida sendiri ini sudah bisa kita sendiri membayangkan. Cuman ini adalah satu jenis karya seni yang lain yang bisa kita nikmati di dalam buku ini selain tulisannya itu sendiri ya teman-teman. Jadi mantap sekali. Kalau untuk segi tampilan nih paling kece di antara tiga yang lain, ini paling kece penampilan bukunya ya teman-teman. Nah, sama kalau untuk bahan-bahan kertasnya ya, bahan bukunya, baik kertas isinya maupun covernya sangat bagus ya teman-teman. Kalau misalnya mau menerbitkan buku secara indie, bisa nanti dikulik sendiri mengenai One Peach Media, kayak mana cara terbit di sana, berapa harganya, nanti teman-teman bisa kulik sendiri melalui media sosial atau website mereka yang alamatnya sudah aku letakkan di description box. Juga kalau misalnya teman-teman ingin terhubung langsung dengan Bang Zugaida ini, teman-teman bisa juga langsung hubungi melalui media sosial yang juga sudah aku sertakan di description box. Oke, ini cerita tentang Junaidi alias Jun panggilannya ya. Dia itu adalah seorang teller di bank yang kemudian hidupnya itu jungkir balik entah kemana-mana setelah berasumsi bahwa ada seorang wanita bernama Alisa gitu ya, nasabah prioritas di bank yang sering dilayaninya selama dia bekerja di bank itu gak mau sama dia karena si Jun ini gak tajir melintir ya. Makanya sejak dari itu cita-citanya itu adalah bagaimana menjadi tajir, tidak sembarang tajir tetapi tajir yang melintir-lintir tapi dengan cara cepat. Jadi ingat Crazy Rich itu aku ya baca ini, padahal ini kan sebelum itu booming nulisnya ya. Oke, jadi dia resign, ini mirip kali sama Crazy Rich itu ya. Dia resign nih dari teller ya. Kalau mama di Medan pasti dia udah kena marah sama mama. Kalau mamanya orang Medan ya, pasti dia udah kena marah tuh. Udah enak kerja di bank kau, keluar pula kok lagi katanya gitu ya. Nah, dia abis itu main saham, ya beli-beli kripto gitu, macam Crazy Rich itulah ya. Dan sama bikin tambah ikan ya di suatu tempat dengan menggunakan semua deposito peninggalan almarhum ibunya, pokoknya semuanya dikuras habis untuk melakukan itu, padahal dia belum berpengalaman dalam main saham atau kripto, apalagi bikin tambah ikan. Dia sama sekali nggak ada berpengalaman sama itu. Jadi semua udah dikuras harta kekayaannya untuk memenuhi ambisinya yang sangat besar. Ternyata teman-teman semuanya gagal total, literally gagal total, dan hanya menyisakan uang untuk hidup 1 minggu aja. Ngeri nggak tuh ya, dari semua tabungan yang banyak itu ya, dari peninggalan ibunya gitu ya, itu semuanya habis, dikuras semuanya. Rupanya kawan-kawan, ketika dia udah mengeluarkan deposito itu ternyata memancing sesuatu hal yang terjadi di luar sana tanpa sepengetahuannya ya.
Jadi siapa yang dipancing ya adalah seorang mantan yakuza dari Jepang yang kemudian dia berbisnis di Indonesia karena di Jepang udah nggak aman lagi ya, bernama Yosuo. Akhirnya dicari si Yosuo lah ini karena si Yosuo ini kan banyak dia mata-matanya ya yang melihat pergerakan deposito ini, kok ada yang ngambil gitu ya. Ini kan deposito punya punya orang yang berhutang sama aku gitu ya. Jadi akhirnya si Yosuo ini mencari Jun gitu ya, mencari siapa orang yang telah mencairkan deposito ini. Nah, pertemuan dengan Yosuo ini selain membahayakan nyawanya juga membongkar banyak rahasia. Ya, setidaknya membongkar rahasia masa lalunya. Ya, setidaknya inilah yang awalnya sebagai pembaca kita ketahui, karena ternyata narator di dalam cerita ini adalah unreliable narator ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu apa yang terjadi sebenarnya ya baca sendiri ya, nanti sampai ada Jun terlibat dalam pencurian berlian paling mahal di muka bumi ini bernama The Glimpse of Paradise. Oh mak, namanya aja udah ngeri kali ya kan. Nah kalau misalnya diduitin katanya itu akan mencapai 46,4 juta dolar. Itu puluhan tahun yang lalu. Berapa itu rupiahnya nggak tahu lah, aku jangan kalian tanya lah aku. Kan 46,4 juta dolar ya, dolar loh ini bukan rupiah. Udah lah kalian bayangkan lah itu sendiri. Ide ceritanya ya seperti biasa, memang Bang Sukeda akan selalu melibatkan orang-orang yang super duper hebat ya, cerita-cerita yang sangat besar gitu ya, karakter-karakternya juga orang-orang kaya gitu kan, penjahatnya bukan penjahat kastri, penjahat pajak, preman pajak enggak, preman pasar enggak, tapi bukan kaya yang biasa ya. Nah memang sesuai dengan judulnya di sini, sebuah novel kriminal, ini memang lebih ke crime fiction, dibuktikan dengan ada keterlibatan polisi-polisi di sana, ada pencurian, jadi dia benar-benar melibatkan kegiatan kriminalnya. Itu ya tanda-tanda sebuah novel merupakan novel kriminal. Misalnya kalau teman-teman samanya ini kayak novel thriller gitu ya, kalau thriller dia menonjolkan suspense-nya, itu bisa teman-teman dapati di sudut mati. Kalau ini dia memang pada saat kejadian kriminalnya itulah kita ikut di dalam cerita kriminalnya itu. Nah, nggak laptop awak, ntar ya. Kalau plotnya rapi teman-teman, seperti teman-teman dengarkan tadi di dalam sinopsis, itu memang tidak sesederhana itu ya. Agak rumit nih ceritanya, ada banyak orang yang terlibat nanti di dalamnya dengan tujuan masing-masing. Jadi untuk plot aku nggak ada masalah, tapi sebenarnya aku ada nih sempat curiga dengan kehadiran Bu Dina. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, ada di situ Bu Dina dan tempat penampungan anak telantar di situ. Ya aku pikir ini kayak apalah pentingnya yang diceritakan, nanti ada nggak ini gunanya, tetapi ternyata penting ya, karena di situ ditunjukkan bahwa si Jun ini nanti ahli dalam sulap dan nanti akan berguna di dalam aksinya. Nah ini kalau teman-teman lihat pembahasan kita minggu lalu di sudut mati, inilah salah satu cara menyebarkan itu tadi pertolongan untuk karakter kita di kedepannya. Jadi nggak ujuk-ujuk ada, tetapi sudah dipersiapkan sejak awal. Nah untuk itulah kehadiran Bu Dina dan tempat penampungan anak telantarnya itu. Juga nanti ternyata Bu Dina ada nanti di akhir cerita ya, itu sangat bagus sekali, which is very very good ya kan. Nah struktur dan plotnya rapi seperti aku katakan tadi, tetapi nih aku agak terganggu sedikit nih, nggak apa-apa lah ya dengan pemilihan ini menurut aku ya. Kalau teman-teman nanti baca punya pendapat yang berbeda silahkan komen di bawah. Tapi untuk adegan mencuri kuda Jim Sanjaya, siapa lagi itu Jim Sanjaya, ini nanti punya keterlibatan tersendiri ya. Dia adalah seorang miliarder atau orang yang tajir yang menjadi saingan berat Yasuo. Nanti Yasuo apa Yasuo ya, Yasuo itu nanti si Jun ini akan disuruh mencuri kudanya si Jim Sanjaya gitu ya. Jadi menurut aku tuh alasannya ada, tapi menurut aku kurang tepat gitu ya. Di si Yasuo ini nyuruh si Jun nyuri itu, pokoknya nyuri sesuatu yang disayangi sama si Jim ya, supaya si Jim bisa cepat mati gitu ya. Kenapa pilihannya jatuh ke kuda teman-teman, sementara mereka itu bisa mengakses dengan mudah, orang-orang Yasuo ini di dalam rumah si Jim ini bisa mengakses dengan mudah si Jim. Kenapa langsung nggak ditembak aja si Jim di tempat tidurnya gitu ya, nggak dikasih tahu bahwa penjagaannya ketat atau dan lain sebagainya gitu, karena terbukti si Jun ini mudah kok masuknya gitu ya. Apalagi sebenarnya sebelumnya ini udah terjadi nih percobaan pembunuhan si Jim dilakukan oleh anak buah Yasuo di tempat terbuka loh. Ini akan menjadi pembuka cerita kita di tempat terbuka itu.
terus ditembak Jim dengan padatnya lalu lintas. Ini berarti kan tidak pembunuhan senyap ya, pembunuhan bisa dilakukan secara terbuka berarti kan. Nah terus si Jim gara-gara itu koma nih, atau Jim Sanjaya ini koma. Datanglah ide untuk mencuri kuda ya, padahal si Kim koma, Pak Jim ini koma. Efeknya apa gitu kan, mencuri sesuatu yang disayanginya. Toh kalaupun ada sesuatu yang disayanginya, Pak Jim nggak tahu karena dia koma, nggak ada efek yang akan ditimbulkan, efek mental yang ditimbulkan kalau dia tahu, ya kan? Jadi tembak aja kepalanya di tempat tidur. Nah aku paham sebenarnya ini merupakan bridge atau jembatan pertemuan si Jun dengan cucu kesayangannya Pak Jim itu ya, Jim Sanjaya. Nah, nanti disitulah dia terlibat dengan pencurian berlian ini tadi sih. Sebenarnya itu ya bisa diganti, nggak mesti kuda gitu ya. Bisa diganti mungkin percobaan pembunuhan Jim aja langsung, toh kan juga pencurian kudanya gagal. Tapi memang seru sih, waktu kejar-kejaran pakai kuda itu seru kali ya. Sebenarnya keseruan itu yang bisa mengobati ya. Itu aja ya sebenarnya, itu nggak terlalu penting juga. Tapi sebenarnya bisa diganti dengan kegagalan yang lain gitu ya. Karena jadinya kayak kok susah payah kali dia nyuri kuda gitu kan. Kok Yasuo ini agak ada gila aku rasa gitu ya kan. Kok nyuri kuda dia gitu. Dan aku juga nih suka sekali dengan plot twistnya. Yang paling hebat lagi, aku suka dengan prolog dan epilognya ya. Cara prolog dan epilognya ini loh, nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, bisa baca sendiri ya. Dan prolog dan epilognya itu unik. Di prolog dan epilog ini sebenarnya kayaknya penulis ini curhat nih. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, karena awalnya aku pikir ini kayak gitu diceritakan oleh orang lain gitu, si Jun ini aku pikir nanti kayak Sherlock Holmes ya. Jadi si Jun ini karakter utamanya diceritakan dari sudut pandang orang lain, tapi ternyata enggak, itu hanya untuk prolog dan epilognya aja. Penasaran teman-teman kan? Nah seru lah pokoknya. Ya seperti biasa kalau gaya cerita sih sudah kukatakan aku suka kali dengan gaya Bang Sugada ini mempertontonkan aksi-aksi dengan kata-kata gitu kan, payah kali itu ya kan, aksi perkelahian, adu tembak, payah kali itu. Aku sampai sekarang masih belajar ya teman-teman. Ini teman-teman bisa belajar lah dari Muslihat Berlian gimana cara menggambarkan perang yang melibatkan banyak orang gitu kan, kejar-kejaran yang melibatkan banyak orang, adu tembak, pakai senjata, pakai adu jotos itu macam mana, bisa teman-teman pelajari di sini ya, di Muslihat Berlian ini ya. Tapi kalau dibandingkan novel-novel sebelumnya dari Bang Sugada ini, sarkas dan satirnya agak selau di sini ya. Agak selau, sendu-sendu aja ada tapi agak selau ya. Di sini yang terasa nyata itu memang sindiran untuk dunia kepolisian gitu ya. Kalau di novel ini itu tadi agak selau satir-satirnya atau sarkas-sarkasnya, mungkin karena kita tuh udah teralihkan perhatiannya dengan kemegahan cara Bang Sugada mendeskripsikan aksi-aksi ya, cakep bener ya. Karakternya juga kompleks nih, misalnya untuk main karakter nih, dia punya masa lalu yang nggak bagus ya kan, masa sekolahnya biasa-biasa aja, masa sekarang jungkir balik sampai kita kayak merasa iba gitu ya. Sebelum tahu yang sebenarnya kita akan merasa iba sama si Jun ini. Walah Jun dia kayak aku bilang ya, enak-enak jadi teller band, pakai desain segala kayak gitu. Nah itu nanti kita bakalan kayak gitu ya, sebelum tahu yang sebenarnya. Makanya aku bilang ini plot twist. Nah ada dialog aneh nih di halaman 45, luput dari editing. Di Flo, cucunya kakek Jim Sanjaya yang kudanya dicuri Jun itu ngomong sama punya si Flo namanya Sean ya, Sean gitu kan. Jadi si Sean bilang gini, Sean mengebaskan tangannya, sudah nggak usah, kasihan opa, biar istirahat, aku mau ngomong sama kamu aja. Padahal sini kejadiannya bener-bener si opanya ini lagi koma, kan nggak mungkin ada dialog seperti ini kalau opanya koma ya kan. Nah itu, jadi itu dia. Nah aku juga suka nih karakter Flo dan sepupunya ya, si Sean itu kalau lagi ngomong itu mereka berbahasa layaknya orang-orang Surabaya ya, jadi lopo gitu ya kan. Jadi aku suka sekali mereka, meskipun dalam bayangan aku mereka Chinese ya, tetapi memang berbahasa layaknya bagaimana orang Surabaya. Itu keren sekali ya teman-teman, di dalam dialog yang aware terhadap budaya atau cara orang berbicara gitu, karena dia sudah mengatakan tempatnya Surabaya gitu. Jadi kita bisa bayangkan orang Surabaya kayak mana, kecuali kalau dia di tempatnya anta beranta, mau teman-teman pakai bahasa mau teman-teman pakai bahasa kayak mana pun terserah ya kan gitu.
Nah, untuk tata bahasa cukup rapi. Aku di sini menemukan kosakata yang jarang dipakai. Nah, ini bisa jadi inspirasi teman-teman nanti untuk dipakai di dalam cerita teman-teman ya. Jadi aku menemukan kata terjembakan ya, ini kata dasarnya jemba ya, kata dasarnya jemba. Kalau kita lihat di KBBI itu artinya ulur tentang tangan, jadi mengulurkan tangan gitu, terjembakan. Itu keren sekali kata-katanya pada saat di situ ya. Nah, kita sekarang masuki reading time. Oke, mungkin di sini aku akan membacakan sesuatu yang bisa membuat teman-teman nih melihat bagaimana Bang Sugaida ini menggambarkan aksi ya, menggambarkan sesuatu yang seru. Jun benci harus kembali lagi diseret oleh orang-orang kasar ini. Tangannya diputar ke belakang lagi, lehernya dipiting lagi, badannya dilemparkan masuk mobil. Ia sudah tahu tujuannya kemana. Tentu mobil ini akan membawanya kembali ke ayunan pedang Mr. Kodama. Setelah perjalanan yang tak Jun inginkan berakhir itu, akhirnya sampai mereka di daerah Melawai, Blok M, Jakarta Selatan. Pada kedatangannya sebelumnya, Jun tak pernah memperhatikan benar-benar daerah ini. Baru kali ini ia sadar lokasi markasnya Yasuo ada di antara restoran-restoran Jepang yang berderet di sepanjang jalan itu. Mereka menyeret Jun masuk ke salah satu restoran, melewati ruang utama, dapur, gudang, lalu naik ke lantai 2. Restoran itu masih belum banyak pengunjungnya. Tidak ada yang memperhatikan ada anak muda diseret dengan kasar melewati mereka. Begitu juga di dapur, para juru masak hanya melihat sekilas lalu melanjutkan pekerjaan mereka lagi. Sepertinya mereka sudah biasa dengan pemandangan orang dibawa paksa tanpa perik kemanusiaan begini. Mereka sampai di lantai 2 dan memasuki ruangannya Yasuo. Di situ Jun didorong sampai terjerembab tepat di kaki Yasuo Kodama yang sudah menunggunya. Pria tua Jepang itu merokok dan mengembuskan asapnya tepat ke muka Jun yang menengadah. Pemuda itu pun terbatuk-batuk. Ya, jadi dengan showing seperti itu, dengan cara penceritaan dan pemilihan diksi yang tepat, itu jadi kita mudah menggambarkan kayak mana situasinya gitu ya. Ya, mirip kayak film-film aksi yang kita tonton di film-film Hollywood dan sejenisnya gitu ya. Sekarang kita masuk ke tips and trick. Pertama, untuk mempersiapkan twist, teman-teman bisa pakai unreliable narrator seperti dalam cerita Muslihat Berlian ini. Jadi pertama kita ditokoi sama naratornya sendiri ya kan. Nah, pencerita itu tidak menceritakan sebelumnya, kita tuh malah diarahkan ke tempat yang salah. Jadi pikiran kita tuh ke tempat yang salah gitu ya. Baru nanti dibelokkan di akhirnya gitu. Itu akan menciptakan suatu twist yang luar biasa dan bisa dipahami. Tapi ada twist yang nggak bisa dipahami kan, jadi kok kayak gini, suka-sukanya aja. Jadi membelokkan cerita juga nggak suka-sukanya ya teman-teman. Harus ada caranya tersendiri dengan menggunakan unreliable narrator ini, dengan menyimpan sesuatu yang penting-penting. Bisa dipelajari kok dari novel Muslihat Berlian ini ya. Yang kedua, jika plot dan struktur cerita kita sudah rapi, maka pikirkanlah dengan cermat atau pertimbangkan dengan baik adegan apa yang sebaiknya paling pas nih kita gunakan untuk mengembangkan plot dan mengisi struktur cerita kita. Apakah dia masuk logika, apakah nanti malah jadi logika. Jadi teman-teman harus berpikir dengan cermat ya teman-teman. Oke, itu saja tips and triknya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau misalnya menyukai jenis-jenis novel kriminal seperti ini, jadi pesan. Nah, ini keren sekali, bisa langsung dipesan ke penulisnya Sugaida ya, yang alamat media sosial sudah aku letakkan di description box. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih nih untuk Bang Sugaida. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam beda novelnya. Dan gitu, aku juga mau terima kasih nih sama teman writers yang udah mau nonton video ini sampai habis, sudah selalu menyimak video-video dari channel ini. Makasih banyak, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga semangat dalam berkarya ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan. See you.